naiklah saya dari korupsi sistemik ke menjadi korupsi konstitusi. Nah, korupsi konstitusi dimulai dengan korupsi kebijakan. Yang di dalam kebijakan itu bertentangan dengan konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali kita bersama IC Show bersama Dr. Ihsanuddin Nursi dan Husnu Maria. Kali ini kita akan bicara tentang mimpi memberantas korupsi di Indonesia tentu saja ya. Nah, kalau kita bicara tentang korupsi, ini sepertinya semua orang bicara. Yang koruptor juga bicara. Gitu ya. Jadi yang koruptor juga bicara tentang korupsi kalau kita bicara lembaga legislatif, lembaga eksekutif maupun yudikatif. Nah, seringkali juga saya membedakan koruptor itu ada dua model. Koruptor sejati yang betul-betul korupsi, tapi seringkali koruptor sejati ini itu masih banyak berada di luar. Koruptor sejati itu dia bisa mengambil, merampok ya, bahasa kasarnya gitu, begitu banyaknya, tapi dia sama sekali tidak bisa disentuh oleh hukum. Nah, itu koruptor sejati. Ada juga yang saya masukkan dalam kategori yang dikoruptorkan, karena dia di dalam sistem ya, yang seringkali sebetulnya dia tidak melakukan korupsi, tapi karena sistem itu berjalan dan dia tidak bisa lepas dari sistem itu, atau dengan mudah karena posisinya ya, walaupun hanya mungkin satu tanda tangan, tapi ada persoalan-persoalan di dalam proses administrasi birokrasi kayak gitu ya. Ini tanda tangan saja, bahkan tidak memperkaya dirinya, tapi seringkali ada tanda petik memperkaya orang lain kan di dalam konteks korupsi itu kan, selain memperkaya diri dia juga memperkaya orang lain. Nah, ini juga menjadi masalah di dalam konteks bagaimana kita menyelesaikan atau mimpi memberantas korupsi di Republik kita tercinta ini. Jadi ini berbagai macam persoalan inilah yang kali ini kita coba untuk bahas bagaimana kita bisa bermimpi memberantas korupsi di Republik kita tercinta ini. Nah, Bang Nursi mau mulai dari mana nih? Apakah kita mau bicara apa itu korupsi terlebih dahulu, terus bagaimana sebab-sebabnya, terus bagaimana aktor dan kelembagaannya, sampai kemudian kita bahas nanti bagaimana mega korupsi yang terjadi di Republik kita. Bahkan setiap kali pemilu. Ayo kita mulai, Bang. Secara umum yang disebut korupsi itu adalah perilaku buruk dan busuk dari aparat pemerintahan dan pengusaha. Jadi bukan hanya, jangan dilihat korupsi tidak mungkin hanya dilakukan oleh aparat ya, pasti kan oleh pihak swastanya. Iya. Makanya disebut sebagai perilaku buruk dan busuk dari dua pihak posisinya. Itu yang pertama pengertiannya. Secara umum begitu. Karena di dalamnya ada aparat dan di dalamnya ada komponen swasta, maka secara umum korupsi dikenal sebagai satu tindakan melawan hukum yang merugikan negara dan memberi keuntungan, kalau pakai istilah hukumnya, keuntungan pribadi gitu posisinya. Atau orang lain ditambahkan. Atau gitu. Orang lain. Atau mungkin juga sebenarnya bukan. Walaupun kadang-kadang di pengadilan itu aneh. Bisa juga bukan keuntungan pribadi. Bisa juga bukan keuntungan orang lain. Bisa juga keuntungan satu institusi. Ya. Satu lembaga. Apakah lembaga itu dalam pengertian infrastruktur politik gitu misalnya. Keuntungannya diberikan di sana gitu misalnya. Partai misalnya posisi begitu. Tetapi ini sebenarnya cuma satu definisi yang tidak melihat akar masalah. Nah, akar masalahnya tadi yang disebut dengan penyalahgunaan kekuasaan. Artinya ada kekuasaan, kalau saya menyebutnya abuse power. Abuse of power.
betul-betul abuse. Abuse power. Posisinya. Apa kalau diterjemahkan bahasa Indonesia? Ya penyalahgunaan. Tapi kan poinnya bukan soal penyalahgunaannya, poinnya adalah ada kekuasaan. Ada kekuasaan yang disalahgunakan posisinya. Nah sekarang persoalannya, kenapa kekuasaan itu bisa disalahgunakan? Lord Acton menyebut power tends to corrupt absolute power. Absolute. Itu begitu umum Lord Acton menyebutnya begitu. Lalu pertanyaannya, apa iya mesti absolute power? Nggak usah absolut juga bisa korupsi. Nah, itu yang saya mau bilang. Jadi sesungguhnya tesisnya Lord Acton di era sekarang sudah bergeser, tidak perlu bicara absolute power. Kasus yang terjadi di Amerika misalnya, kalau kita lihat bagaimana Trump yang ramai dibicarakan sebagai korup gitu ya, bahkan disebut sebagai crony capitalism gitu posisinya, atau kasusnya Joseph Biden gitu ya, lewat anaknya yang disebut juga korup posisinya begitu. Itu ada di dalam debatnya si Trump ya. Iya. Disebut semua itu posisinya. Waktu dia menjadi wakil presiden. Iya, jadi wakil presiden. Dan bahkan kalau saya mengambil cerita tentang belum lama ini satu lembaga keuangan di Amerika yang dapat vonis dari pengadilan sana karena ikut korup di satu perusahaan Malaysia, 1MDB misalnya. Itu kan si Perdana Menterinya gitu ya. Malaysia, Perdana Menteri Malaysia. Skandal yang luar biasa waktu itu. Iya, posisinya gitu ya. Menggambarkan dia tidak punya kekuasaan absolut. Jadi tidak perlu absolut. Tidak perlu absolut. Apalagi kalau kita bicara tentang sistem presidensial dengan checks and balances. Itu kan sudah jelas kekuasaan dibagi. Kayak gitu kan, legislatif, eksekutif, yudikatif, kayak gitu kan sebetulnya dia tidak absolut seperti monarki absolut kayak gitu. Dan karena itu mesti despotism gitu loh, tidak harus despotism atau otoriter totaliter, enggak. Iya, jadi makanya pertanyaan muncul. Bagaimana proses korupsi itu terjadi gitu? Itu pertanyaan untuk menjawab satu korupsi yang sistematik gitu. Nah, korupsi itu terjadi pertama karena seseorang punya kekuasaan, itu dulu poinnya. Yang kedua, in each level of government gitu ya. Struktural. Di setiap level tingkatan pemerintahan. Jadi nasional, provinsi, kabupaten kota, bahkan kecamatan, desa. Bahkan internasional. Loh, UN, IMF, World Bank. Iya, semua pada level itu ada posisinya. Ingat nggak kasus Wolfowitz? Yang dilepas dari jabatan presiden direktur Bank Dunia. Kan tuduhannya adalah bagaimana dia menyalahgunakan kekuasaan posisinya kayak gitu-gitu ya. Itu paling kelihatan gitu. Jadi pertama ada kekuasaan. Ini yang kedua nih. Ada kebutuhan atau ada keinginan. Ini beda nih. Kalau kebutuhan karena memang dia kurang hidupnya. Misalnya pada level bawah gajinya tidak mencukupi, sehingga gitu ya. dia butuh makan. Dia butuh makan, posisinya dia diambil kayak gitu. Secukupnya. Tapi yang paling masalah korupsi biasanya bukan soal kebutuhan, tapi lebih ke persoalan keinginan. Posisinya. Ada kekuasaan, ada keinginan, lalu ada peluangnya. Ada peluangnya, ada kesempatannya untuk melakukan itu gitu. Didorong oleh keinginan, lalu ada peluangnya, kesempatan. Dengan posisi akuntabilitas yang rendah. Gitu posisi. Jadi kalau diambil dari kerangka ada kekuasaan, ada keinginan atau kebutuhan, lalu diikuti dengan posisinya ada kesempatan, ada peluangnya, diikuti oleh akuntabilitas yang rendah, maka sesungguhnya kekuasaan itu bukan hanya korupsi itu dalam pengertian itu bukan hanya merugikan negara dalam pengertian uang. Jadi bukan sekedar merugikan keuangan negara menurut saya dalam pengertian karena ada kekuasaan, ada keinginan, ada kalau kebutuhan ini kita buang, ada keinginan, lalu ada kesempatan, maka persoalan pokoknya menjadi bukan sekedar merugikan keuangan negara. Bisa juga dia akhirnya berakibat pada posisi merugikan sistem nilai-nilai negara yang bersangkutan. Disitulah saya menyebut sebagai korupsi sistemik. Naiklah saya dari korupsi sistemik ke menjadi korupsi konstitusi. Nah, korupsi konstitusi dimulai dengan korupsi kebijakan. Yang di dalam kebijakan itu bertentangan dengan konstitusi. Walaupun pejabat selalu mengatakan bahwa polisi tidak bisa dikriminalkan. Dalam kasus Bank Senturi itu argumen yang muncul. Saya sebagai saksi ahli saat itu, gitu posisinya.
Dan dalam kasus misalnya juga beberapa pejabat yang lain, di mana saya misalnya sebagai orang yang berada dalam lingkaran kekuasaan gitu ya, saya menyebut nggak bisa begitu gitu, karena tetap ada persyaratan-persyaratan tertentu yang Anda harus bertanggung jawab kalau memang unsur pidananya terpenuhi. Kan korupsi pada akhirnya adalah sebuah tindak pidana extraordinary crime, disebutnya posisinya. Satu tindakan pidana yang luar biasa, yang extraordinary, yang luar biasa posisinya. Nah, dari sana lahir berbagai teori tentang korupsi. Apa itu sebab-sebabnya? Misalnya kalau bicara Robert Kierkegaard bicara tentang kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas publik yang tinggi posisinya. Lalu kalau bicara Donald Creasy, bicaranya soal kesempatan, motivasi dan rasionalisasi kebijakan. Nah tadi itu. Yang saya bilang, korupsi itu bukan sekedar kerugian negara, keuangan negara, bisa juga kemudian kerugian sistem nilai. Nah kalau Jack Ballance bicaranya tentang ada pengungkapan korupsi baik secara positif atau negatif disebabkan satu keserakahan, greed opportunity, greedy posisi. Ada perilaku serakah di dalamnya. Nah ada juga bicara tentang lemahnya sistem gitu, sebab-sebabnya itu, dan diikuti dengan sehingga tidak bisa membentuk nilai yang masuk ke sistemnya longgar posisinya. Lemahnya. Jadi yang tadi tujuan nilai kan sebetulnya kalau kita mau memberantas 265 juta rakyat individualnya kan susah, tapi kalau kita bicara sistem yang dibangun, tapi kalau sistemnya lemah maka ya susah. Nah, itu karenanya Husnul, kita tidak bicara korupsi dalam perspektif pendekatan legal basic ya. Jadi tidak bicara dalam pendekatan basis hukum, tapi dalam pengertian bagaimana kita melihat dia sebagai sebuah sistem politik yang berkaitan dengan sistem ekonomi posisinya. Dan karena itu dia tidak hanya bicara tentang peluang yang terbuka. Menurut Abdullah Heha Mahua dalam ininya, dia bicara tentang bagaimana upaya untuk menjatuhkan, ada tambahan bagi Abdullah di sini. Ada upaya untuk menjatuhkan pemerintahan, ada upaya untuk menguasai satu negara. Nah, mekanismenya tentu dengan korupsi dulu. Tapi ada juga power struggle. Power struggle di dalamnya posisinya. Nah dari sana, ini menarik, dari semua teori itu, dalam pandangan saya akan membuat satu gatra penyebab. Jadi adalah penyebab-penyebab yang saya lihat berdasarkan bidang keilmuan, bidang wilayah. Misalnya bidang sosial, bidang politik, bidang hukum, bidang ekonomi, bidang budaya. Ini kalau kita lihat berdasarkan gatra itu, uraiannya gimana, penyebabnya gimana gitu, kita ambil di situ posisinya. Dalam pengalaman saya dari era Soeharto sampai dengan hari ini, saya melihat begini. Kalau kita masuk dalam ideologi, maka penyebab korupsi adalah karena kita punya budaya materialisme. Ideologinya adalah materialisme. High mass consumption. Begitu mengagungkan kekuatan materialisme itu begitu luar biasa. Jadi keberhasilan seseorang dihitung kalau kita punya mobil mewah, kita punya rumah mewah, padahal gaji kita, upah kita tidak memadai. Bisa, tapi kita punya kuasa. Iya, di situ. Jadi itu dampak dari ideologi materialisme. Lalu berikutnya, sebenarnya secara teori itu disebabkan time is money. Jadi waktu adalah uang, itu aplikasi dari yang namanya materialism. Jadi bukan waktu itu adalah sesuatu yang bermanfaat, bukan. Tapi waktu itu adalah uang. Beda loh, waktu adalah bermanfaat. Time is benefit untuk banyak gitu ya. Orang, kayak gitu kan. Konsep kalau kita di Islam kan bermanfaat. Bagaimana kita bermanfaat. Rahmatan lil alamin, kayak gitu kan. Rahmat. Nah itu beda dengan time is money, waktu adalah uang. Apa dalam dampak lebih lanjutnya adalah perbedaan dalam melihat kepemilikan. Kepemilikan pada uang, kepemilikan pada mesin, kepemilikan pada keahlian, gitu posisinya ya. Kepemilikan pada kemampuan bekerja, dan paling penting adalah kepemilikan pada data. Wah, sekarang ini karena sudah eranya disrupsi, IoT, maka soal kepemilikan pada data menjadi penting gitu, big data terutama. Itu ujungnya adalah bagaimana mematerialkan semua faktor-faktor produksi tadi, mematerialkan. Nah, kalau didesak dengan oleh namanya hasrat untuk harta dan tahta gimana gini? Itu wilayah ideologi. Yang kedua wilayah sosial. Maka yang nampak pada posisi itu adalah soal mengukur status keberhasilan. Itu tadi ya. Jadi kalau pakai istilahnya Max Weber gitu ya, apakah status keberhasilan seseorang itu dilihat berdasarkan ascribed status
atau achieve status. Achievement status. Gitu loh posisinya. Ascribe status atau achievement status. Kalau ascribe cenderung korup. Tapi achieve juga harus dilihat apakah achievement statusnya diraih dengan cara-cara jujur, atau dengan cara menjilat, atau dengan cara menjilat gitu ya, atau dengan cara curang, atau dengan cara memanipulasi. Nanti ketemu dengan bagaimana kita melihat korupsi dalam perspektif sistem politik. Yang itu bagian Anda, gitu ya posisinya. Nah itu kita lihat dari situ bahwa keberhasilan satu masyarakat, keberhasilan seseorang ditakar berdasarkan harta dan tahtanya. Nah kalau pakai tadi Max Weber tadi ascribe status atau achievement status. Nah dari sini teorinya berarti bicara soal penghargaan dan penghormatan terhadap keberhasilan tadi. Kalau yang otaknya pinter nggak terlalu dihargai ya. Nah itu budaya Indonesia. Makanya dosen itu tidak terlalu dihargai. Gajinya kecil kayak gitu. Kecuali dosen yang mau. Saya sebenarnya nggak enak ngomong kayak gitu. Tapi itu makanya saya bilang di Indonesia intellectual capacity, intellectual performance itu nggak terlalu dihargai. Tapi kalau Anda sudah punya jabatan politik tinggi, tidak peduli apakah Anda cuma lulusan S1, tidak peduli apakah kemudian Anda sesungguhnya tidak punya daya nalar yang bagus gitu ya. Tapi begitu Anda punya jabatan bagus gitu ya, dengan daya nalar yang pas-pasan. Bukan saya bilang nggak ada loh. Walaupun banyak bilang, nggak punya daya nalar aja, punya jabatan itu kan karena orang tua lu gitu misalnya. Posisi kan bisa begitu. Nepotism. Gitu. Nepotism. Nah itu oleh masyarakat dianggap sukses. Tapi bagi orang yang punya daya nalar bagus, kekuatan intelektual bagus, kekuatan kepedulian pada masyarakatnya bagus. Jadi dalam bahasa kerennya, orang yang punya intellectual quotient tinggi, orang yang punya emotional quotient tinggi, di Indonesia nggak terlalu dihargai. Itulah. Nggak terlalu dihargai. Atau sebetulnya dimanapun kalau ideologi dari masyarakat itu materialisme, memang kembali lagi. Nah ketemu kenapa kemudian Joseph Stiglitz menyatakan rasisme dan tingkat ketimpangan di Amerika mencapai kanker stadium 4. Itu tadi. Karena materialismenya begitu tinggi posisinya. Apa dampak lebih lanjut dari posisi tadi gitu ya? Dampak lebih lanjut dari situ, mobilitas vertikal. Ini menarik nih dalam kajian sosiologi ini. Mobilitas vertikal itu bukan diukur berdasarkan achievement. Nggak ada ukuran, nggak ada usulan. Pasti ukurannya nepotisme. Mobilitas vertikal dipakainya ukuran berikutnya soal kemampuan bayar. Siapa jaringan? Jadi kita kayak kader jenggot kayak gitu ya? Iya. Kepada siapa kita patron kita, yang kayak gitu ini, kan? Saya baru analisis dalam cara sederhana bagaimana saya ngelihat gatranya. Yang mudah bisa dipahami. Yang dipahami gitu. Kalau kita bikin lebih detail lagi berdasarkan struktur penelitian fundamental fungsional, ini akan lebih dahsyat. Jadi kalau kita kalau ngambil struktur bahwa status sosial diukur berdasarkan harta dan kekayaan, maka dampak mobilitas vertikal itu pasti nepotisme, pasti soal bayar membayar. Dan kalau sudah soal struktur vertikal bayar membayar, ujungnya adalah korup. Artinya di dalamnya ada soal suap, soal setoran gitu. Lembaga untuk naik pangkat aja dia harus bayar puluhan juta, padahal sebetulnya gajinya tiap bulan itu berapa. Gitu. Ada lagi yang baru kelihatan bagus nih, oh ini baru lulus nih ya. Bagus nih, maka dia kemudian ada bandarnya kayak gitu. Kemudian akhirnya dia sampai naik jadi centeng kan. Ada bandar. Ada juga seperti itu. It's a part of mafia. Berikutnya sekarang kita masuk wilayah politik. Tadi ideologi sudah, sosial sudah, masuk ke wilayah politik. Yang nanti akan ada terjemahkan lebih lanjut setelah saya bicara gatra penyebab. Di wilayah politik ini soal kekuasaan yang tadi seperti saya bilang, bukan soal kekuasaan itu absolut atau tidak. Tapi kekuasaan itu walaupun dalam sistem yang sedemikian rupa demokratis gitu ya, dalam sebuah sistem yang kelihatannya demokratis bagus, tetapi kemasan yang demokratis bagus itu ternyata kontennya otoriter. Maka media di Amerika misalnya dengan enak menuding Trump, bagaimana mungkin seorang Trump hanya membayar pajak $750 katanya. Wah, kan itu dipersoalkan orang posisinya. Terus katanya dia sudah bayar duluan gitu loh. Iya. Terus lalu dipersoalkan juga bagaimana mungkin seorang Trump itu tingkat pengembalian pajaknya sampai sedemikian tinggi misalnya. Itu kan persoalan.
tax return-nya gitu ya, posisinya di penggalian pajaknya. Itu karena tadi kekuasaan yang kelihatan kesannya demikian demokratis tapi ternyata berbau otoriter. Ini mungkin perlu lebih detail ya isu tax return ini. Karena di kita ini kan nggak ada. Iya, minim sekali. Kecuali pebisnis besar mungkin dia bisa ya. Dia memotong ini. Kalau orang biasanya nggak bisa karena agak sulit bicara soal pengembalian jadi, pajak. Jadi yang saya tahu karena saya dulu di Australia kan juga bayar tax. Ya kan saya dulu pernah mengajar di Sydney University selama 5 tahun. Jadi setiap tahun itu saya mengisi untuk tax return. Karena saya juga mahasiswa, maka kalau saya beli buku dan sebagainya itu kan ada pajak. Kena pajak kan. Tapi pajaknya ini bisa diminta kembali. Kalau saya beli laptop, beli komputer, beli dan sebagainya itu bisa dikembalikan lagi. Yang berikutnya lagi, karena saya itu cuma jadi tutor gitu ya, jadi kayak asisten dosen. Yang gaji saya selama setahun itu tidak mencukupi yang saya harus bayar pajak. Maka semua pajak-pajak itu, tapi memang harus di sana rapi, kalau rapi ya, kayak gitu saya tulis semua sehingga saya itu setiap tahun bisa dapat kembalian kira-kira 2.000-an lebih. Oh iya? Besar itu. Besar. $2.000 Australian dollar. Nah itu kan saya sudah terbiasa namanya mendapatkan tax return. Kayak gitu kan. Iya. Di sini kan nggak ada. Pengembalian pajak. Sampai sekarang saya tuh masih punya karena beberapa kali tidak saya ambil kayak gitu. Karena kok kecil nih $400. Enggak, mereka menanyakan apakah uangmu ini mau bisa diberikan ke tempat yang lain, donasi gitu, donasi yang gitu karena saya kasih tahu kalau saya udah pindah ke Indonesia dan sebagainya. Nah konsep itu tidak ada di itu sini. Bagian dari public accountability namanya. Balik lagi tadi ya. Iya, apakah akuntabilitas publiknya itu tinggi atau tidak? Kalau sejak saya di anggota DPR saya bilang saya persoalkan public accountability, orang bingung. Gampang kok public accountability itu, pegang amanah, jujur, hak publik kembalikan kepada publik. Itu public accountability. Kalau di Norway itu semua pembayar pajak itu satu saat kalau mungkin ya setahun sekali kayak gitu ya. Itu ditulis di koran sampai korannya itu tebal. Jadi semua orang itu tahu siapa membayar berapa. Itu jumlah penduduknya. Bukan penduduk biasa. Maksudnya yang pebisnis kayak gitu. High levelnya itu. Nah kalau di sini lain lagi Bang yang saya tahu itu. Jadi kalau Anda pebisnis, Anda bisa kong-kali-kong kan unholy alliances. Itu lagi-lagi. Saya bayar 100 kan, kamu tulislah 70 atau 60. Ya saya bayar 60 saja, tapi nanti saya bayar 70, yang 10 kok bawa pulang. Terus saya punya kasus pajak banyak sekali. Jadi kalau saya bongkar kasus pajak di Indonesia, sebuah perusahaan asing saja ketika saya bongkar strategic transfer pricing-nya. Apa itu strategic transfer pricing? Satu pendapatan yang diubah menjadi biaya itu sampai mengunjungi 2 kementerian dan 2 penegak hukum karena saya bongkar strategic transfer pricing-nya gitu. Dan Indonesia dirugikan bukan 10-20 juta US dollar. Dirugikan ratusan juta dolar. Itu pernah saya kemukakan. Tapi poinnya sudah soal pajak. Oke, balik lagi. Karena ini menarik kalau setiap kali kita ngomong tax return. Teman-teman yang tidak terlalu biasa dengan istilah konsep tax return itu seperti itu. Jadi warga itu bisa meminta kembali tax yang sudah dibayarkan kalau itu tidak sesuai dengan aturan-aturan posisinya seperti itu. Oke, lalu kenapa oligarki partai dan oligarki bisnis sampai bisa melakukan seperti itu? Walaupun sistem politiknya menyatakan kekuasaannya tidak otoriter. Tadi, karena partai sebagai satu-satunya pemegang saham dalam pemerintahan. Satu-satunya pemegang saham. Dan oligarki bisnis kemudian memanfaatkan posisi partai sebagai pemegang saham. Di tengah partai punya problem akan keuangan. Beda dengan Amerika. Makanya saya kembali lagi research. Saya kembali lagi research. Berapa dana yang dihabiskan untuk pemilu 2020? Gitu ya. Saya kembali lagi research posisinya. Bagaimana fundraising antara Biden sama Trump misalnya posisinya. Saya sambil riset kayak gitu. Dan saya bandingkan dengan 2016. 2016 saya bandingkan dengan sebelumnya 2012 gitu posisinya. Apa yang saya temukan? Tiap tahun biaya pemilu di Amerika dari posisi pengumpulan dana masing-masing pihak itu meningkat.
Anda percaya nggak? Kalau pada 2016 totalnya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu hanya 8,5 miliar menurut New York Times, kali ini dalam riset dikeluarkan dana sebesar 11 sampai dengan 14 miliar US dollar. Dahsyat. Dan jumlah dana yang dikumpulkan oleh Biden itu lebih besar daripada yang dikumpulkan oleh Trump. Seperti dulu zamannya Obama dengan Clinton masih dalam first election ya. Iya, posisinya. Itu kan dahsyatnya posisinya. Jadi artinya begini, oh ternyata ketika partai itu sebagai pemegang saham gitu, walaupun memang punya akuntabilitas yang tinggi, kan mereka punya juga seperti KPU, PAC itu gitu posisinya ya. Mereka punya, tapi tetap mereka harus bicara tentang bagaimana donasi masyarakat dan muncul itu. Dan di belakang itu namanya kekuatan-kekuatan besar itu melakukan. Anda bayangin nggak bagaimana ceritanya dana recovery itu karena COVID itu juga kemudian punya potensi besar dalam rangka untuk menunjukkan sebuah peristiwa tersendiri gitu dalam politik itu. Itu yang saya bilang, mau tidak mau kita menyederhanakannya sederhana. Oh, ini oligarki partai di Indonesia ketemu dengan oligarki bisnis gitu. Padahal tidak sesederhana itu juga. Oligarki politik ketemu dengan oligarki bisnis, ekonomi sebetulnya. Jadi lebih luas dibandingkan yang cuma bisnis. Iya. Nah, itu yang dari situ nanti akan muncul problem-problem yang saya sebut sebagai korupsi konstitusi. Karena mereka bukan merugikan keuangan negara secara langsung, mereka mengambil kerugiannya berdasarkan bagaimana mereka munculnya lewat kebijakan. Yang kebijakan itu bertentangan dengan konstitusi. Dan itu saya temukan, saya dapatkan data-datanya. Misalnya, nantilah itu cerita yang belakangan. Saya bicara dulu soal penyebabnya secara menyeluruh. Itu politik. Sekarang kita masuk hukum. Nah, ini menarik. Bagaimana hukum bisa menjadi penyebab korupsi? Sederhana sekali. Kalau aliran hukumnya adalah positivism, maka yang dipakai adalah kacamata kuda. Dia tidak lagi menggunakan rasa keadilan masyarakat. Loh, ini tidak diatur kok, saya boleh melakukannya gitu loh. Contoh sederhananya begitu gitu. Atau hukumnya merujuk pada realism. Atau pada ya nanti saya juga akan cerita bagaimana my own experience waktu KPU di KPK kan, gitu kan. Nah itu kalau basisnya hukum. Nah dari sana posisi hukumnya sebagai apa? Sebagai alat politik, sebagai alat kekuasaan. Nah itulah. Keadilan. Bukan keadilan, tapi ketika hukum sebagai alat kekuasaan, ketika hukum sebagai alat politik, maka yang terjadi pasti akan korupsi. Diakui atau tidak diakui akan terjadi. Diungkap atau tidak diungkap pasti akan terjadi posisinya. Mungkin orang merasa bahwa katakan indeks persepsi korupsinya membaik, tapi dalam posisi yang dirasakan oleh masyarakat makin buruk bisa terjadi. Bisa begitu gitu posisinya. Nah, salah satu gatra hukum ini juga sisinya adalah itu karena penegak hukum yang berpihak. Itu penyebab. Tadi kalau Anda bilang hukumnya tidak adil, aplikasinya adalah dalam law enforcement, dalam penegakan hukumnya berpihak, diskriminatif posisinya. Dan itu kita lihat posisinya. Itu biasanya dia menjadi bagian dari, belum tentu dia mengakibatkan kerugian negara dalam pengertian materi, dalam pengertian uang. Tapi dia sungguhnya merugikan negara dalam perspektif nilai. Itu yang saya sebut sebagai terjadi dekadensi moral. Gitu. Dan itu korupsi sesungguhnya. Istilah zaman kita kuliah. Zaman aktivis dulu gitu. Jadi aktivis gitu. Dari zaman aktivis kuliah itu. Termasuk para aktivis mahasiswa kita dulu kalau jadi aktivis bahkan makan pun gitu ya. Kadang-kadang nggak punya duit, ini makan. Sekarang kalau aktivis lain lagi ada yang mendapatkan pembagian HP. Ya, itu hukum. Sekarang di ekonomi. Nah, ini menarik. Nah, ini. Di ekonomi sumbernya adalah karena terjadi mekanisme pasar bebas. Dalam mekanisme pasar bebas selalu ada asimetrik informasi. Ada informasi yang tidak imbang. Pengertian asimetrik informasi itu apa dalam realitasnya? Tidak jujur. Jadi ya kalau jualan gitu ya, kalau di Indonesia kadang-kadang kita itu nggak tidak percaya. Ada sale. Ini sale beneran atau 70% gitu. Kan katanya dinaikin lah dulu baru kemudian ini. Bener gak sih itu? Iyalah, pastilah. Bagaimana sale bisa 70%? Logikanya berapa waktu dia taruh barang di situ? Makanya. Bagaimana kemudian? Itu kan sebetulnya sesuatu yang dianggapnya. Jadi itu on behalf of marketing supaya menarik orang beli karena
diskonnya tuh 70%, tapi sebetulnya dia sudah naikin dulu. Nah, itu ada dua komponen tuh, Husnul. Komponen pertama sebelum diskon tuh unsurnya greedy. Ya kan? Di balik greedy ada ketidakjujuran. Itu yang saya sebut tadi bagian dari asymmetric information. Nah, kalau sementara informasinya adalah Anda masuk ke dalam perspektif asymmetric information disebabkan mekanisme pasar bebas tadi, maka ekonomi sesungguhnya adalah ekonomi yang kayak gitu membuka jalan terjadinya korupsi posisinya. Karena itu bagi banyak kalangan yang mengakui tegaknya ekonomi berbasis hukum penawaran permintaan yang bebas tadi, hukum penawaran permintaan yang bebas tadi, demand and supply, demand and supply yang bebas tadi, mahasiswa taunya kayak gitu. Iya, posisinya demand supply yang bebas, kayak saya ulang lagi, itu disebut sebagai korupsi adalah economic grease. Oh, itu dia yang membuat perekonomian ibarat mesin yang tadinya kasar, tapi karena ada grease-nya dia jadi halus. Sebenarnya kalau atas nama pasar, market membuat aturan sendiri, kayak gitu, regulate themselves, kan kayak gitu tuh. Nah, istilahnya. Sesungguhnya kalau saya balik ke dalam teori ekonominya, ini bisa menjadi apa yang disebut dengan hidden economic. Yang dalam terjemahan hidden economic diterjemahkan juga sebagai informal sektor posisinya. Padahal bukan persoalan informal sektornya, karena pengertian hidden economic-nya sesungguhnya adalah soal bicara soal rent seeking. Soal bagaimana pemburu rente ini bekerja. Jadi di balik teori besarnya sesungguhnya dia menggambarkan tadi yang sejak awal Anda bilang adalah rent seeking. Rent seekers, para pemburu rente. Bagaimana praksis yang terjadi dalam sikapnya? Itu yang disebutnya sebagai time value of money. Bunga jadinya rente. Tadi kita udah bilang kayak gitu. Mencari rente. Dan itu akhirnya menyebar. Yang tadi kalau politik, bahkan dulu saya selalu bicarakan, dulu kan bisnis society-nya yang pencari rente. Dia mencari proyek-proyek dari negara yang kemudian kolusi kan. Nah sekarang partainya yang jadi pencari rente. Anda mesti ingat itu ketika saya bicara time value of money, dia ketemu dengan teori bahwa investasi asing dan utang luar negeri adalah 5I. Dan kalau menganggap hutang luar negeri dan investasi itu baik untuk bangsa ini, itu artinya Anda cuma mengerti teori ekonomi liberal tok, gitu kan? Tidak paham dengan political ekonomi secara bahwa mendalam. Investasi asing, asing kayak gitu ya, dan hutang luar negeri itu kemudian bisa memunculkan 5I. teori. Ya 5I, tapi kemudian teori-teori political ekonomi, ketergantungan, neokolonialisme, neoimperialisme yang sebetulnya dari yang 5I itu. Tapi intervensi biar pemirsa IC di show ini tahu, saya ngambil contoh paling akhir. Kenapa Mario Rubio, Ted Cruz meminta semua perusahaan Cina tidak boleh lagi ikut pasar modal di Amerika. Kalaupun boleh, maka laporan akuntansinya itu harus diperiksa secara detail. Ini bagian dari perang dagang nggak? Bagian, tapi bukan lagi perang dagang dong. Dia sudah namanya perang keuangan. Karena masuk di pasar modal. Pasar modal. Dan mereka mensyaratkan lewat akuntansi. Tapi kita naik sedikit. Kenapa yang namanya Sabrina Meng ditangkap di Kanada atas permintaan Amerika? Posisinya. Tudingannya cuci uang. Bagaimana cuci uang bisa terjadi kalau tidak korup? Nah ternyata terbukti bahwa investasi Cina di Amerika untuk Huawei 5G dihambat habis. Itu bukti bahwa Amerika sadar bahwa utang luar negeri, investasi asing adalah 5I itu indikatornya. Paling nyata depan mata. Ulangi lagi. I. Pertama, invasi. Yang kedua, infiltrasi, ya kan? Di dalam. Jadi ada penyusupan. Di situ. Dia ada penyerangan dulu, lalu kemudian ada infiltrasi posisinya, ada intimidasi. Ditakut-takuti. Iya dong, kalau kamu kayak gini akan gini, kalau enggak ngikutin kita terus dan sebagainya, akhirnya terjebak kan. Ditakut-takutin posisinya. Nah, jadi ada political corruption kayak gitu ya, yang ini juga menjadi masalah. Kalau proses-proses politik mau menjadi anggota dewan saja, internal partai, rekrutmen partai itu sudah harus menyuap, harus membayar yang di luar nalar kita.
untuk menjadi bupati, gubernur, ya, dan bahkan mungkin juga calon presiden, wakil presiden itu juga terlibat transaksi-transaksi yang luar biasa. Untuk menang di dalam pemilu juga menyuap rakyat, gitu, 20.000, 50.000, 100.000. Yeah. Dulu saya menemukan waktu saya di KPU itu di Pulau Batam itu 500.000 waktu saya tanya. Karena dekat dengan Singapura, Bu. Jadi rupiah kita artinya kurang harganya begitu ya, sehingga harus tinggi untuk itu. Ya. Tapi di setiap kali pemilu pilkada ini terus menerus terjadi. Ya. Itu satu. Di lembaga-lembaga eksekutif, Bang Nursi masih ingat dulu ada buku dari Dick Robinson bicara tentang The Rise of Capital. Ya. Kalau zaman itu kan korupsinya mungkin belum sistemik, tapi sistematik. Korupsi besar di tingkat elit, yang seringkali bicara kita tentang unholy alliances antara pebisnis dengan elit politik dan elit militer. Waktu itu kan selalu begitu, militer. Tapi militer waktu itu sebetulnya polisi dan TNI, ABRI kayak gitu kan. Makanya dulu kan tulisannya siapa, Hafid bicara tentang development repressive regime, gitu, pembangunan tapi ada represi, jadi rezim yang membangun tapi represif, gitu. Tapi sebetulnya di situ sudah terlihat bagaimana pebisnis gitu ya berkoalisi dengan elit politik. Nah, jadi dari dulu kan selalu bicara disitulah letaknya, dari mulai aturan main sampai kemudian bagaimana eksploitasi sumber daya alam, bagaimana dulu kan disebut ada yang rent seekers, tapi pebisnis rent seekersnya. Nah itu di era Orde Baru. Di era reformasi hal ini malah terbuka semua. Jadi yang dulu sistematik, sekarang sistemik. Betul. Di setiap level. Sampai bahkan di tingkat paling bawah sekalipun. Paling bawah yaitu level kelurahan dan desa. Apalagi dengan ada dana desa 1 miliar. Siapa yang percaya dana desa 1 miliar di 74 ribuan desa dan kelurahan di Republik ini gitu. Bagaimana pelaporannya dan ya mendengarlah bagaimana modus-modusnya. Jadi kita menjadi negara yang sering kali saya bilang Indonesia adalah the most populous Muslim country in the world. Tapi untuk menang pemilu saja kok dengan menyuap. Menang pemilu saja harus membeli suara, memindah-mindahkan suara dengan membeli suara. Berarti untuk menang pemilu curang gitu ya? Tidak halal. Curang tidak halal kayak gitu kan. Maksud saya pada saat dia sudah duduk, kira-kira dia bisa nggak tidak korup, kan itu persoalannya. Untuk menjadi bupati berapa sebetulnya biaya gaji menjadi bupati di Indonesia? Tapi dia bisa mengeluarkan dana sampai 65 miliar misalnya untuk bisa menjadi bupati. Untuk jadi anggota DPR katanya paling murah itu 5 miliar katanya. Katanya ya ada beberapa yang ini, karena mahasiswa saya cukup banyak sebetulnya yang menulis tentang korupsi ini, cuma pada saat ditanya tidak banyak yang mau terus terang. Kalau kemudian yang ditanya yang tidak menang, nah dia akan terbuka. Cuma persoalannya validitas data itu bagaimana, ini menjadi pertanyaan. Jadi Bang Nursi sebetulnya kalau tadi kita membuat judul mimpi memberantas korupsi, dari mana, mulai dari mana, bagaimana kita mengurai persoalan sistemik, persoalan sistem, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Karena siapa yang percaya pengadilan di Republik kita ini? Iya kan? Kalau kita tidak, siapa? Kalau misalnya yang terkena misalnya, walaupun kadang-kadang saya nggak berani tunjuk jari gitu ya sebelum saya membaca dengan baik. Karena seringkali misalnya KPK, kan ada lembaganya nih, KPK. Adakah di antara kita sebetulnya yang pernah duduk membaca kasus-kasus yang ditangkap oleh KPK? Ya kebetulan saya pernah juga dipanggil oleh KPK dan sebagainya. Mungkin nanti saya bisa menceritakan mestinya seperti apa. Tapi
saya sempat waktu itu 2005 loh, saya sudah bicara KPK menjadi lembaga yang digunakan untuk menghancurkan lawan politik, gitu ya, baik oleh penguasa, oleh rezim maupun oleh siapapun yang punya akses kepada KPK. Sehingga di satu sisi anak-anak kita mahasiswa ya, itu kan selalu bicara shift KPK. Kalau menurut saya bukan shift KPK-nya, karena lembaga bisa salah, apalagi ini bukan lembaga yang first track. KPK kan sebetulnya lembaga second track, ad hoc yang harusnya seperti itu kan. Second track itu artinya kalau first track itu ya pengadilan, kejaksaan kayak gitu kan, yang harusnya itu attach di kejaksaan, bukan kemudian dia menjadi lembaga independen yang kemudian kita juga nggak tahu bagaimana caranya dan sebagainya. Isinya juga sama, isinya KPK kan juga polisi dan jaksa. Sekarang nggak polisi dulu. Ya kalau apa namanya, kalau komisionernya bisa dari tempat lain kayak gitu bisa. Tapi isi di dalamnya kan polisi dan jaksa. Nah sementara ini dua lembaga yang sebetulnya korup juga, hanya dikasih rumah KPK kemudian jadi malaikat. Lalu berikutnya ada yang namanya inflasi. Posisinya. Nah, bukan ini inflasi yang terakhir. Ya, inflasi yang terakhir. Tapi kalau kita ambil dari secara keseluruhan, posisinya dia selalu berlibat di situ. Dia bicara soal infiltrasi, dia bicara soal intervensi, intimidasi, posisinya begitu. Dia campur tangan pasti. Ya, itu kan sebetulnya yang kemudian dalam teori yang kita bahas political economy, itulah teori kemudian ketergantungan, teori neokolonialisme, kan tadi intervensi. Ada lewat tuh, ada yang dilewatin. Apa? Pertama developmentalism dulu. Ya, developmentalism kan baru tadi ketergantungan. Baru ketergantungan. Baru masuk globalisasi. Jangan lompat dulu. Nanti teman-teman ribut, kok langsung bicara ketergantungan katanya. Padahal kan developmentalism dulu. Enggak, karena kita bicara tentang itu tadi. Oh iya. 5I tadi. Disitulah ketergantungan kita. Intimidasi kan. Nah, orang tidak sadar bahwa itu diciptakan oleh Woodrow Wilson. Perang Dunia Pertama itu Presiden Amerika pada Perang Dunia Pertama. Dahsyat kan? Nah berikutnya setelah itu kita masuk di wilayah bagaimana korupsi terjadi di wilayah ekonomi dengan mengutip pada posisi eksternalitas negatif. Misalnya Anda menggaruk batu bara, Anda menggaruk yang namanya posisi nikel, Anda menggaruk emas. Anda tinggalkan. Kalau bahasa saya lebih keras deh. Apa? Merampok. Punyanya nenekmu, punyanya anak cucu itu, bukan punyanya nenek. Dampaknya eksternalitas negatifnya Anda biarkan. Dan ketika untuk membiarkan gitu Anda harus membayar korupsi. Jadi ada dua korupsinya, korupsi nilai dan korupsi kemudian uangnya posisinya. Itu ekonomi tuh. Itu yang orang tidak lihat. Makanya orang sibuk dengan yang namanya ekonomi lingkungan, green economic. Nah, itu masuk dalam SDG. Tapi SDG sendiri kalau dia ambil akarnya, SDG Sustainable Development Goals sendiri, itu akarnya adalah tabungan global dan investasi global. Jadi siklusnya siklus menyesatkan. Oke. Dan itu setiap kali berubah. Dulu MDGs gagal. Kemudian diganti SDGs 17 poin. 17 pilar. Nah sekarang kita masuk yang terakhir. Budaya. Jadi setelah kita bicara ideologi, sosial, politik, hukum, dan ekonomi, yang terakhir budaya. Bagaimana sistem nilainya? Sistem nilainya hedonis. Dan yang paling menarik adalah snobis. Dan yang paling konyol, pragmatis, instan. Kenapa pragmatis instan masuk? Karena setiap orang membutuhkan breakthrough. Jalan pintas. Betul. Dan jalan pintas itu mencari kemudahan dengan terkadang merugikan orang lain. Jadi model begini berbahaya begitunya. Kita tidak sadar bahwasanya penggunaan HP itu mengkorupsi nilai. Makanya kemudian penggunaan HP itu dianggap sebagai mengganggu keteladanan. Mengganggu hubungan kedekatan yang dekat dan bahkan kedekatan yang jauh. Kita di sini aja terus kemudian main HP, nggak ada silaturahim kayak gitu ya. Nah itu korupsi nilai. Makanya 2 dianggap. Ingat ya teman-teman, kayak gitu, gunakan HP untuk kepentingan sepentingnya. Apalagi kalau di kelas. Saya kan paling benci itu ya. Ini cerita interupsi supaya tidak bingung. Ini mahasiswa kalau nggak dibilang masukkan HP, matikan HP kalian, masukkan di tas. Saya paling sebel sedang ngajar ini terus Anda buka-buka, saya nggak tahu
Kadang-kadang dulu saya berdiri ke belakang, ngapain ini anak-anak ini kok senyum-senyum. YouTubing gitu. Marah nggak sih? Kalau saya lain. Begitu saya masuk kelas saya bilang, HP matikan. Ya itu setelah satu. Dikasih Yang kedua, kebebasan ternyata tidak bertanggung jawab gitu. Yang kedua, apa? Lebih dahsyat. Gimana? Tutup laptop. Oh iya, kalau ini sudah semuanya. Tutup sudah. laptop, tutup HP. Tutup HP, ambil mana catatanmu, ambil keras. Makanya ini ada cerita juga nih, intermezzo. Jadi saya kalau di ILC saya itu kan masih pakai, saya selalu masih bawa buku. Nggak tahu saya itu walaupun nulis di sini, tapi tetap saya lebih suka itu yang namanya nulis. Jadi pemikiran saya tulis. Ternyata ada komentar, kadang-kadang saya baca, ih Ibu Husnu kok masih ini ya tradisional. Menulis pakai bolpen, menulis ini kayak gitu. Itu ada relasi psikomotorik, sensorik yang yang menghidupkan tentang bagaimana relasi koordinasi antara otak sama rasa. Dan itu syarat. Kita kan kayak gini. Bahkan di pengadilan aja, saya itu sampai nulisnya, semua orang tuh apa di sini. Padahal saya cuma Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya nulis kayak gitu. Nggak taunya karena putusan pengadilan. Karena apa? Karena saya nggak kuat mendengarkan putusan dari hakim kayak gitu, membacakan putusannya. Karena putusannya itu benar-benar deh tidak sesuai dengan apa yang saya rasakan dan proses pengadilan. Wah, itu hantaman psikologisnya luar biasa ya. Jadi saya gimana ini caranya? Untungnya saya kemana-mana kan selalu bawa buku, bawa pulpen. Jadi saya tulis Allahu Akbar sampai penuh berapa halaman saya nulis dalam tulisan Arabi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak taunya selesai pengadilan itu karena saya tidak bisa dipidanakan, itu semua orang di belakang itu teriak Allahu Akbar. Aktivis-aktivis mahasiswa yang datang. Jadi ya lucu juga. Padahal yang saya tulis tapi yang saya bayangkan tahu nggak apa? Betapa hantaman psikologisnya itu dahsyat itu. Ketika Anda menulis Allah Akbar gitu. Itu kan satu mekanisme pertahanan diri yang sedang dibangun. Saya sampai kok begitu? Jadi semua yang membela saya secara tertulis maupun hadir di situ itu kok jadi menjadi alibi, menjadi argumen dari lawan dari saya. Jadi saya ini dengan siapa pembelaannya? Maka saya udah nggak kuat saya takutnya saya teriak. Kan? Saya tulis itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak taunya ternyata putusannya dianggap tetap bersalah, tapi tidak bisa dipidanakan karena tidak terpenuhi unsur pidana. Enggak, karena pekerjaannya adalah demi bangsa dan negara. Oh, ngapain sih kayak ada gitu? Unsur pemaaf ya? Itu unsur pemaaf namanya karena gitu. Itu unsur pemaaf namanya. Anda terkena pidana, tapi ada unsur pemaafnya. Itu Anda tetap bersalah tuh. Iya, tulisannya tetap bersalah. Tapi tetap dimaafkan gitu loh. Tidak bisa dipidanakan karena pekerjaannya adalah iya, itu karena pekerjaannya alasan pemaaf namanya. Oh gitu, nggak ngerti saya waktu itu. Dengan begitu sesungguhnya Anda tetap bersalah, tapi kemudian dimaafkan karena Anda demi tapi tulisannya nggak dianggap bersalah, tidak karena itu tidak bisa dipidanakan. Iya, tapi kan itu aja, nggak ada yang bahwa saya bersalah. Iya, bahasanya Anda dinyatakan bersalah. Okay. Kan kalimat asalnya dinyatakan bersalah. Tidak bisa dipidanakan disebabkan pekerjaan ini untuk kepentingan bangsa. Karena untuk kepentingan bangsa itu alasan pemaaf. Baca lagi demi bangsa dan negara. Langsung yang bukan saya yang teriak Allahu Akbar yang di belakang. Tapi intinya tadi ada tradisi. Nggak tahu sebagai peneliti atau apa ya. Saya selalu bawa buku dan selalu kalau mendengarkan apa itu senang menulis dengan tangan. Jadi rather than put it in HP, saya enggak. Saya lebih suka itu. Nah, di situ sesungguhnya saya ingin mengatakan tradisi pragmatis instan untuk seperti ini akan berbeda dalam posisi afeksinya. Itu orang lupa tuh. Kalau kita memainkan sensorik motorik dengan model seperti itu akan berbeda dalam format penghayatan afeksi. Kognisi dikendalikan lewat yang namanya posisi tadi, gitu ya, lewat motorik dan sensoriknya. Diafeksi dengan ada tulisan, dia akan memberikan penguatan pada memori. Makanya Anda tadi melihat dengan baik, gitu posisinya. Beda dengan Anda tulis ini lepas, itu beda betul, sangat berbeda. Dia enggak ini. Ya? Jadi setiap kali ini dia sebetulnya menangkapkan ini. Saya sendiri kenapa saya bilang salah satu buktinya adalah saya kan terkadang menaruh juga di HP, di gadget posisinya. Terkadang memori saya lebih kuat dari apa yang saya tulis tangan daripada ternyata gue pernah tulis tuh di gadget gue gitu loh. Karena lupa posisinya. Itu indikatornya. Tapi terusin untuk menutup tentang penyebab ini, kata penyebab.
Nah, penyebab lebih lanjut dari posisi kayak gitu ya. Kehidupan itu dalam budayanya menjadi bangga kalau mewah. Bangga kalau riuh. Bangga kalau megah gitu loh. Jadi gini. Mewah, megah itu kan tidak harus mahal. Bisa nggak? Bisa. Anda merasa megah gitu ya, Anda merasa mewah itu tapi dalam bentuk kesederhanaan. Kita bisa bicara grande, tapi kan tidak harus yang namanya semua hal yang dengan harga mahal. Nah itu masuk filosofinya. Taste-nya. Bukan. Filsafatnya menyatakan begini, kesederhanaan adalah kesempurnaan. Grande. Tadilah Anda menggunakan istilah grande, saya ketemu istilah sebelumnya. Kesederhanaan adalah kesempurnaan. Nah, itu tidak bicara dalam perspektif mewah dengan harga mahal. Mega bicara mahal. Itu indah. Indah. Itu posisinya gitu. Small is beautiful. Small is beautiful, kan? Bukan expensive is beautiful. Ya, bukan. Itu I.F. Schumacher bukunya. Tahun 80-an tuh. Iya, small is beautiful. Small is beautiful. Terakhir dalam perspektif budaya. Waktu mahasiswa itu. Nah, budayanya dalam kerangka tadi hedonis, dalam rangka snobis, dalam rangka instan pragmatis insan, itu budaya memberi dengan motif. Jadi hadiah dengan motif. Bahasa, no such free lunch itu posisinya menjadi pada hakikatnya memberinya menjadi bentuk suap. Gratifikasi. Nah, jadi sampai di sini kita berhadapan dengan sebuah persoalan kultur ya. Dan sekaligus berhadapan dengan struktur. Jadi korupsi dilihat dari temuan Gatra saya ini. Jadi korupsi yang terjadi di Indonesia dengan katakan walaupun indeksnya sekarang sudah mencapai 40 gitu ya, persepsi indeksnya berdasarkan transparansi ya. 40 gitu posisinya dan itu dianggap membaik karena kemarin sebelumnya 38 posisinya gitu ya dari 180 negara. Poinnya bukan itu sesungguhnya. Yang kita hadapi sekarang korupsi di Indonesia menjadi sebuah korupsi yang masuk dalam kerangka struktur dan kultur. Kenapa? Karena sistem politiknya yang akan menjadi bahasan kita lebih lanjut. Malaysia, Scholars Malaysia. Alatas. Apa? Budaya. Iya, budaya. Korupsi sebagai sebuah budaya. Korupsi sebagai. Padahal kalau Anda mengambil dalam perspektif Islam, memberi itu hadiah pahala, tapi tidak boleh ada motif kecuali sekedar untuk menjaga hubungan kemanusiaan yang memberi itu sebagai sebuah bentuk penghormatan. Tapi ketika bahkan kita boleh kok memberi kepada Rasulullah dulu ya, para sahabat itu. Yang menarik adalah ketika memberi itu digeser motifnya. Karena ada kepentingan tertentu. Nah, di sini tipis sekali bedanya antara motif menghormati, menghargai dengan motif memberi karena ada kepentingan. Itu tipis sekali bedanya. Dan sukar sekali dibedakan. Kadang-kadang saya takutnya karena di dalam Islam kan kita membawa hadiah itu juga penting. Silaturahim bawa hadiah itu kan penting. Tapi kalau kemudian dimasukkan semua bahwa kita memberikan hadiah itu dengan motif. Jadi di situ letaknya kita the right time, on the right place di dalam memberikan hadiah itu menjadi. Atau hadiahnya yang enggak pantas. Misalnya memberi kepada pejabat, dia ada bisnis, pejabat terus ngasih hadiah mobil mewah kayak gitu. Ya itu sih udah. Tapi kalau makanan sama aja karena KPK pernah melarang semua pejabat menerima bingkisan di hari raya. Iya, sampai akhirnya kasihan juga itu penjual. Poinnya adalah bagaimana memberi makna pada pemberian itu tidak dalam perspektif vested interest. Dan itu sukar sekali untuk bedakannya. Makanya kemudian mereka daripada nggak bisa ngebedain mana vested interest mana yang tidak gitu ya, dilarang sama KPK. Itu alasannya. Tapi poinnya itulah yang saya dapatkan dalam bentuk gatra penyebab korupsi dari wilayah ideologi sampai dengan wilayah budaya. Nah karena itu saya berkesimpulan di Indonesia dengan indeks yang kayak gitu, di mana penurunan hanya terjadi pada satu level begitu posisinya. Nanti menjadi bahas dari kerangka sistem politik gitu ya. Poinnya adalah korupsi di Indonesia menjadi sebuah kondisi yang terstruktur dan kultur. Juga sudah masuk ke kultur. Iya. Kemudian apalagi tadi sistemik. Mau tidak mau, ketika bicara struktur pasti sistemik. Iya, kalau udah struktur pasti sudah sistemik. Udah pasti posisinya. Sistematik dan sistemik. Sistematik itu yang gede-gede, kemudian sistemik itu in each level of government
itu terjadi. Posisi. Nah, itulah kesimpulannya. Nah, nanti tahap berikutnya, dialog berikutnya, Anda bicaranya dalam perspektif sistemnya, sistem partai politik, sistem politiknya. Saya akan bicara kasus-kasusnya kenapa sampai kayak gitu. Satu persatu akan saya kasih lihat. Ini kasusnya begini, kasus begini. Kasus juga ya. Jadi saya akan ingin menceritakan bagaimana KPU 2004 supaya teman-teman yang lain itu mendapatkan pembelajaran. Karena apa yang ditulis di media itu belum tentu apa yang sesungguhnya terjadi. Betul. Makanya saya sering kali ya namanya bagi teman-teman yang bekerja di lembaga anti corruption gitu ya, segala macam lah, LSM anti korupsi kayak gitu. Kalau bisa itu mengikuti satu isu, tapi diikuti semua prosesnya. Duduk di pengadilan. Ya, bagaimana pengadilan itu bekerja, gitu kan, sampai kemudian bagaimana putusan dan sebagainya. Nah, kalau kayak gitu kita mendapatkan kasus yang utuh, menarik itu sebetulnya. Ya, nanti dibandingkan dengan satu pengadilan dengan pengadilan yang lain, bagaimana pengadilan itu bekerja, lucu sekali sebetulnya. Sebagai penutup bagian pertama, saya ingin mengatakan pada Anda, di sebuah negara antah berantah, terjadi kontes bagaimana berkata bohong. Kalau sudah berkata bohong sekali, nanti ditutup. Kenapa saya bercerita tentang bohong lagi, bohong lagi. Nah, kenapa saya mulai dari sini? Karena dari sini sesungguhnya ketika Anda bicara tentang apapun dan itu bagian dari berbohong, it's a part of corruption. Kalau Anda pun tidak merugikan keuangan negara, tetapi Anda liar, pembohong, maka sesungguhnya Anda masuk dalam kategori mengkorupsi nilai-nilai dalam diri Anda sendiri. Yang bisa jadi merugikan pihak lain. Nah, di negara antah berantah terjadilah kontes bagaimana berkata bohong. How to tell lie. Nah, ternyata dalam posisi kayak gitu. Ada bukunya itu. Ada bukunya, bahkan ada filmnya. Ada filmnya ya. Bahkan ada filmnya. Kalau Bush, how Bush, the liars kayak gitu kan ada daftar ininya kebohongan. Bush dulu, kebohongannya Bush. Jadi biasa saja kalau politisi itu kemudian dibuatkan daftarnya. Nah, yang kayak gitu. Nah, jadi jangan thin skin. Lu bener apa enggak? Ini bagian dari kritik terhadap. Karena Anda bicara soal bagaimana politisi bicara kayak gitu di negara antah berantah yang melakukan kontes bagaimana berkata bohong itu. Bush itu dari Amerika Serikat. Iya, makanya saya bilang sama Anda nih, Usno dan pemirsa I See The Show ini posisinya. Ternyata ketika bicara how to tell lie posisinya, dia punya persyaratan untuk jadi pesertanya. Tahu persyaratannya apa? Apa? Tidak boleh menjadi peserta kontes how to tell lie 2 kalangan. Yang pertama politisi. Wah, orang hebat, kenapa? Kenapa politisi tidak boleh menjadi peserta kontes katanya? Wah, macam-macam. Karena they knows how to lie kayak gitu ya. Yang kedua tahu siapa? Siapa? Lawyer. Lawyer. Jadi di negara antah berantah itu para pengacara dilarang untuk ikut kontes posisinya. Karena dia bisa menutupi kebenaran. Ya, saya dalam pengalaman saya gitu ya, saya cuma merasa kecut hati saya ketika saya ketemu dengan teman-teman pengacara gitu ya, kok sebegitunya gitu, terkadang gitu. Saya ngasih tahu sama tersangkanya bahwa Anda disangka korupsi itu bukan kasus ini sesungguhnya, tapi karena di sini, cuman karena memang butuh ini, seperti Anda bilang dikurbankan, gitu ya. Tapi si pengacaranya langsung bicaranya kesannya begini. Saya bilang berarti dia tidak tahu akar masalah. Tapi berusaha untuk membela klinis seolah-olah sebagai dia nggak tahu akar masalah gitu. Itu kejadian. Jadi ada untold story saya yang mendalam sekali dalam kasus korupsi karena saya kebetulan menjadi saksi ahli misalnya dalam satu kesempatan. Atau kemudian saya ngebongkar gitu posisinya. Nanti saya ceritakan. Oke. Saya begitu, saksi dan saya saksi mahkota yang seringkali kalau saksi mahkota itu kan tinggal satu langkah untuk dijadiin TSK. Tersangka kayak gitu. Tapi menarik Bang Nursi. Itulah Husnul ceritanya dari berbagai macam. Dan mimpi memberantas korupsi karena tadi gatarannya begitu, maka kemudian kita simpulkan, ya kalau sudah terstruktur dan sudah kultur, mimpilah kita bicara berantas korupsi. Atau bahasanya, if something is already terstruktur, korupsi yang sudah terstruktur, is it a corruption atau tidak? Iya. Dan itulah bedanya dengan kalau di Bank Dunia kan, ketika orang berhasil menjual
utang kepada sebuah negara, maka sang pegawai yang menjual utang itu mendapat fee. Iya, mendapat fee. Gitu, kan? Nah kalau sekarang posisinya kalau di Indonesia tuh fee tadi nggak boleh. Karena gratifikasi katanya. Iya. Kalau di Indonesia. Iya. Nah dulu kan Bank Dunia yang pada era ini bukunya siapa? Jeffrey Winters ya. Iya. Yang mengatakan bahwa Bank Dunia tahu korupsinya itu 30%. Iya. Tapi kita masih disuruh membayar utangnya itu ya termasuk yang 30%. Saya dulu bicara dengan Jeffrey Winters, kenapa enggak we share ya? Iya. Jadi bangsa Indonesia harus ini dong, membagi dong, karena kan Bank Dunia tahu persis dari sejak awal sampai akhir. Ya Bank Dunia mesti mengambil 15%, kita bayarnya 15%. Dulu kita bicara seperti itu. Kan dulu kan Jeffrey Winters kan banyak bicara tentang yang korupsi pada era. Tapi juga buku-buku lain juga banyak bicara tentang bagaimana sesungguhnya ada, makanya terkadang ada disebut dengan pinjaman najis. Ada pinjaman haram. Ada pinjaman-pinjaman yang tidak layak dibayar gitu pastinya. Nah, begitulah pemirsa IC The Show, bagaimana kita melihat mimpi korupsi disebabkan oleh problem. Tadi ini kita masih bicara pada level konsep. Pada level mengurai akar dari persoalan dan sebagainya. Nanti kita lanjutkan di berikutnya gitu ya, di tayangan berikutnya kita akan bicara, berikan contoh, dari contoh itu kemudian kita bisa lesson learn. Bagaimana kira-kira memberantas korupsi, dari mana kita memberantas korupsi kira-kira. Karena itu penting bicara sistem politiknya, untuk membuktikan bahwa ternyata sistem politik lah yang memfasilitasi terjadinya korupsi. Sistem ekonomi lah yang tadi berdasarkan kata tadi yang memfasilitasi juga lahirnya korupsi. Jadi berdasarkan tadi itu ekonomi lahirnya materialisme. Semuanya itu jadi kemudian tadi gatra penyebab tadi. Gatra penyebab tadi begitu ceritanya. Saya kira gitu. Terima kasih Bang Nursi, sampai di sini teman-teman semua kita sudah membahas tentang bagaimana sebetulnya konsep dan dari akar permasalahan, akar persoalan yang kita sudah urai dalam membahas isu korupsi. Dalam tayangan berikut nanti kita akan lanjutkan gitu, kira-kira seperti apa akar-akar permasalahan itu kemudian terjadi di lapangan, dan kira-kira nanti kita memberantas korupsi kita bagaimana dari mimpi menjadi realitas, bagaimana paling tidak meminimalkan korupsi di Republik kita yang tercinta ini. Sampai di sini dulu, kalau kita salah kita mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.